Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andini dengan NIM 12180300199 dari kelas Sosiologi E. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Pak Asep Dadan Wildan. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang telah beliau sampaikan di saat jam kuliah, yaitu tentang materi Qososul Quran. Qososul Quran secara bahasa, maksud saya pengertiannya yaitu mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Al-Qasas dalam Al-Quran itu sifatnya sudah pasti, benar adanya, dan tidak mungkin fiktif. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 62. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran-pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang mengada-ada atau cerita yang dibuat-buat. Akan tetapi Al-Quran itu untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu atau yang sebelumnya, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. Lalu adapun macam-macam dari Qososul Quran. Macam-macam Qososul Quran itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kisah para nabi. Cerita ini mencakup tentang mukjizat mereka, tentang dakwah mereka pada umatnya, tentang sikap para nabi, sikap penentang para nabi, fase dakwah dan perkembangannya, lalu balasan terhadap orang-orang kafir dan pendusta, seperti cerita Nabi Musa, Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lainnya. Lalu macam yang kedua itu ada tentang kisah Al-Quran yang berkaitan dengan masa lalu. Cerita tentang seseorang yang tidak ditetapkan kenabiannya, seperti ada Talut, Jalut, 2 orang putra Nabi Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, terus ada Karun, Ashab, As-Sabti, yaitu orang-orang yang memancing ikan di hari Sabtu. Lalu ada Maryam dan lainnya, masih banyak lagi. Yang terakhir ada kisah yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar, perang Uhud dalam surah Ali Imran, perang Hunain, Tabuk dalam surah At-Taubah, perang Al-Ahzab, Hijrah, Isra, dan semacamnya. Lalu Al-Qasas ini mempunyai manfaat-manfaatnya, tentu saja kan. Nah, manfaat dari maksud saya Qososul Quran ini mempunyai manfaat-manfaatnya. Manfaat dari Qososul Quran ini ialah untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran para rasul, untuk penjelasan pokok-pokok syariat yang diemban oleh para nabi. Lalu untuk mengokohkan hati para rasul dan hati para pengikutnya terhadap agama Allah, dan untuk menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap kemenangan, kebenaran, dan pertolongannya, serta menghancurkan kebatilan dari pendukungnya dan para pendukungnya. Lalu untuk membenarkan ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka, dan mengabadikan peninggalan-peninggalan mereka. Lalu untuk menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW
Dalam risalah dakwanya memberitakan tentang keadaan orang-orang terdahulu dalam berbagai level generasi yang berbeda. Lalu adapun macam manfaat yang terakhir dari Qasasul Quran ini ada untuk membongkar kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan dan menentang apa-apa yang terdapat pada kitab mereka setelah mengalami perubahan dan pergantian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi Qasasul Quran ini. Masih banyak sekali kekurangan dari penjelasan saya. Saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.